Jangan mengucapkan saksi dusta. Damai sertamu. Dikatakan jangan mengucapkan saksi dusta. Apakah yang lebih memuakkan dari seorang pendusta? Tak dapatkah kita katakan bahwa dia secara kecil bersekongkol dengan ketidakmurnian? Tentu saja kita dapat. Seorang pendusta, aku berbicara mengenai seorang pendusta dalam perkara-perkara serius, adalah keji. Ia membunuh reputasi dengan lidahnya. Jadi dia tidak berbeda dari seorang pembunuh. Tidak, dia lebih dari seorang pembunuh. Seorang pembunuh membunuh hanya tubuh. Seorang pendusta membunuh juga nama baik, kenangan akan seseorang. Dia karenanya pembunuh ganda. Dia adalah pembunuh yang tidak dihukum sebab dia tidak menumpahkan darah. Tapi dia melukai reputasi baik orang yang difitnahnya maupun seluruh keluarga. Dan aku tidak akan mempermasalahkan kasus seorang yang mengakibatkan kematian sesamanya dengan bersumpah palsu. Bara Gehenna sudah disusun di atas orang macam itu. Aku hanya akan membicarakan mereka yang menyampaikan insinuasi, tuduhan tidak langsung palsu, dengan mengatakan kebohongan dan mengacaukan orang-orang lain melawan seorang yang tak bersalah. Mengapakah mereka melakukan itu? Entah karena dengki, tanpa alasan, atau karena serakah demi mendapatkan apa yang dimiliki orang lain, atau karena takut. Kedengkian. Hanya teman setan yang mendengki. Seorang yang baik tidak mendengki. Tidak pernah. Untuk suatu alasan apapun. Bahkan meski dia dihina dan disakiti, dia mengampuni. Dia tidak pernah mendengki. Kedengkian adalah kesaksian yang diberikan oleh suatu jiwa yang sesat atas dirinya sendiri dan merupakan kesaksian terbaik sehubungan dengan seorang yang tak bersalah. Sebab kedengkian adalah pemberontakan yang jahat melawan yang baik. Barang siapa baik tidak butuh diampuni. Keserakahan. Dia punya apa yang aku tidak punya. Aku menginginkan apa yang dipunyai. Tapi hanya dengan memfitnahnya aku dapat memperoleh kedudukannya. Dan aku akan melakukannya. Akankah aku berdusta? Apa masalahnya? Akankah aku mencuri? Apakah masalahnya? Akankah aku merusakkan seluruh keluarga? Apa masalahnya? Dari banyak pertanyaan yang diajukan seorang pendusta licik kepada dirinya sendiri, dia lupa atau dia ingin melupakan satu pertanyaan, yakni, dan jika aku ketahuan? Dia tidak menanyakan pertanyaan macam itu pada dirinya, sebab sebagai kurban kesombongan dan ketamakan, dia seperti orang yang matanya tertutup. Dia tidak melihat bahayanya. Dia juga seperti seorang yang mabuk. Dia dimabukkan oleh anggur setani dan tidak berpikir bahwa Allah lebih kuat dari setan dan akan menuntut balas demi orang yang difitnah. Si pendusta sudah menyerahkan dirinya sendiri pada kepalsuan dan dengan bodoh mengandalkan perlindungannya. Takut. Seringkali manusia memfitnah demi membela dirinya sendiri adalah bentuk yang paling umum dari kepalsuan. Kejahatan sudah dilakukan, kita takut kejahatan itu akan diketahui sebagai perbuatan kita. Lalu dengan menyalahgunakan dan menyelewengkan kepercayaan yang masih dimiliki orang-orang lain terhadap kita, kita merusak keadaan dan kita menimpakan pada orang lain yang kejujurannya saja kita takuti. Perbuatan jahat yang kita lakukan. Kita juga melakukannya sebab terkadang sesama kita secara tidak sengaja menjadi saksi atas perbuatan jahat kita. Dan kita ingin aman dari kesaksiannya yang pada akhirnya akan muncul. Jadi kita mendakwanya guna menjadikannya tidak disukai, dan dengan demikian jika dia berbicara tak seorang pun akan percaya kepadanya.
Berlakulah pantas, dan kalian tidak akan pernah memerlukan kepalsuan macam itu. Tidakkah kalian berpikir ketika kalian berdusta, betapa suatu beban berat telah kalian timpakan atas diri kalian sendiri? Berat sebab takluk secara sukarela pada roh jahat, sebab rasa takut terus-menerus akan ketahuan, dan sebab perlu mengingat-ingat dusta itu. Juga sesudah bertahun-tahun dan dalam segala keadaan dan detail sebagaimana dusta itu dikatakan, agar tidak melawan diri sendiri. Betapa kerja bagai seorang budak. Andai saja itu membantumu untuk mendapatkan surga, tapi malahan sebaliknya hanya berguna untuk mempersiapkan tempat di neraka. Jujurlah betapa elok bibir seorang yang tidak mengenal dusta. Dia mungkin miskin, kasar, tak dikenal. Dia betulkah? Tapi dia masih seorang raja, sebab dia tulus hati. Dan ketulusan hati adalah lebih mulia dari emas dan mahkota, dan meninggikan orang di atas orang banyak lebih dari sebuah tahta, dan mendapatkan lebih banyak orang-orang baik daripada yang dimiliki seorang raja. Keakraban dengan seorang yang tulus hati membangkitkan perasaan aman dan nyaman. Sementara persahabatan dengan seorang yang serong hati atau bahkan sekedar dekat dengan seorang macam itu membangkitkan perasaan tidak enak. Sebab kebenaran segera datang kepada terang dengan 1001 cara. Mengapakah dia yang berdusta tidak memikirkan bahwa sesudahnya dia akan selalu dicurigai? Bagaimanakah orang dapat percaya akan apa yang dia katakan? Bahkan meski dia mengatakan kebenaran dan orang yang mendengarnya ingin mempercayainya, akan selalu ada keraguan. Apakah dia berdusta juga sekarang? Kalian mungkin bertanya, di manakah kesaksian palsu? Setiap dusta adalah kesaksian palsu, bukan hanya yang resmi. Jadilah sederhana seperti Allah dan seorang kanak-kanak. Jujurlah setiap saat dalam hidupmu. Apakah kalian ingin dianggap baik? Jadilah sungguh demikian. Bahkan meski seorang penyebar fitnah ingin mengatakan yang jahat tentangmu, 100 orang baik akan mengatakan, tidak, itu tidak benar. Dia baik, perbuatan-perbuatannya berbicara mengenai dia. Dalam salah satu kitab sapiential mengandung kebijaksanaan Amsal, Pengkhotbah Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, Sirak, dikatakan, tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya kepadanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Dosa dusta adalah setua umur dunia, dan pikiran orang bijak mengenainya tidak berubah. Tidak berubah pula penghakiman Allah atas mereka yang berdusta. Aku katakan, milikilah hanya satu bahasanya.
Kiranya ya-mu adalah selalu ya dan tidak-mu adalah selalu tidak, juga di hadapan mereka yang berkuasa dan para tiran. Dan kau akan menerima ganjaran besar di surga untuk itu. Aku katakan kepada kalian, bersikaplah spontan seperti seorang kanak-kanak yang secara naluri pergi kepada orang yang dirasanya baik tanpa mencari yang lain selain dari kebaikan. Dan dia mengatakan seperti apa yang dibuat oleh kebaikannya sendiri untuk dipikirkan, tanpa memikirkan apakah dia berbicara terlalu banyak dan apakah dia mungkin dicela untuk itu. Damai bagimu dan kiranya kebenaran menjadi sahabatmu.